di tengah jalan. Ular besar. Ya, ular besar. Kepala nggak ada ekor ya? Nggak ada. Dua-duanya kepala. Ada kepala semuanya. Kayak ular kendang gitu ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini ya, saya berada di ini tepatnya ikut desa mana Pak? Ini Kaliangin. Desa Kaliangin. Iya nih grup Kaliangin. Kecamatannya Iya Jeruk Legi. Kabupatennya Cilacap. Cilacap, Jawa Cilacap, Tengah. Jawa Dan Tengah. saat ini saya bersama Bapak Ya. Sagiman. Sagiman. Pak Sagiman. Ya, Sagiman ya. Iya, Pak Sagiman. Yang termasuk juru kunci Pak? Enggak Enggak ya, kunci. tapi Dia perawat makam. cuman perawat ya. Iya perawat makam saya. Perawat makam Perawat atau makam. Bong Cino yang Bong Cino. rumahnya ada di sebelah sana. Sebelah ya. Bongcino. Langsung berhadapan dengan makam gitu Pak. Makam ya. Pak Sagiman, Sagiman, Pak Sagiman. Pak Sagiman ya. Iya. Pak Sagiman ini beliau sudah 53 tahun Iya, menghuni rumah yang langsung berhadapan dengan makam ya, makam Cina. Bongcino. Teman-teman, jadi makam ini berada di atas perbukitan dan Pak Sagiman ini banyak sekali mengalami kejadian mistis. Ngeten Pak ya? Iya, nggih. Kita sambil naik ke sana Pak. Iya, iya. Nanti kita cerita di sana. Iya. Jadi jenengan juga merawat rumput-rumput ini Pak ya? Iya, iya, itu ada orang Pekalongan yang ngerawat, punya orang Pekalongan. Nggih, nggih, nggih. Iya Pak, agak ke sana Pak. Iya. Nah, di sini ya Pak Sagiman. Ya. Tadi di belakang menghadap sini Pak, menghadap sini. Jangan takut kamera, biasa aja, Enggak. santai, santai ya. Nah, di belakang layar tadi jenengan menceritakan di sini sering muncul pusaka. Iya, ini ada ya sering. Ya 2 kali 3 kali ada. Jenengan diperlihatkan atau melihat pusaka yang muncul dari dalam makam itu sudah 3 kali. 3 kali saya. Bisa Pohon. diceritakan dengan bahasa Indonesia Pak? Ya, enggak. Bagaimana awalnya Pak? Nyetakna itu, ya nyetakna ya tahu 3 kali saya lihat pusaka keris lah. Ya, Keris. pohon kayu ya, pohon kayu. Itu pohon kayu. Metune masuk Keluar dari pohon, pohon kayu keluarnya 3 kali. bukan dari makam. Bukan dari pohon kayu itu yang kecil itu. Oh, nanti kita ke sana ya Pak Iya, ya. iya, sana. Jadi kemunculan keris Iya. yang jenengan lihat itu dari bawah pohon Di bawah pohon ya antara jam 2 jam 3 sore sore hari. ya sore, kadang pagi-pagi subuh lah itu Subuh. subuh iya masuk. Nah, keluarnya munculnya pusaka itu ditandai dengan apa? Sinar kah atau apa, suara gitu Pak? enggak suara, enggak ada suara, Cuman sinar. dia sinar dong. Ada barang bekasnya tuh keluar, Gimana Pak? barangnya itu keluar sakit pohon kayu, Kerisnya itu. kerisnya itu Tapi berupa sinar dulu. ya sinar dulu ya sorot Oh, sorot masuk naik. ya naik ke atas tapi nggak kembali, langsung keluar jauh, Keluar tapi tidak kembali. jadi kembali. Mungkin jenengan tidak mengetahui waktu kembalinya mungkin Ya Pak. iya ya tuh pagi-pagi pas jam 6 apa bisa kan, ayo bisa jam 6 bisa. Oke, kita naik lagi ke sana Pak. Monggo Iya. Pak. Jadi semua kuburan, ayo sambil naik Pak, sambil Iya. jalan. Kuburan yang ada di sini kuburan Cina semua Pak nggih? Ya semua Cina semua lah. Ya, Bong Cino namanya Pak. Ya Bongcino. Jadi selama 53 tahun ini jenengan yang merawat. Ya yang ngerawati ya, ngerawat. Bapak tinggal bersama keluarga juga, anak istri ya? Ya istri, anak saya 5 tuh mata semua. Aslinya mana Pak jenengan Pak? Saya aslinya Jangrana, Itu wilayah mana? Jangrana Cilacap Sugian, Sugian. Cilacap juga ya? Ya juga Cilacap, juga Cilacap. Oke. Nah, Ini. oke kita sambung lagi Pak perbincangan kita Pak. Iya. Menghadap ke sini Pak. Iya. Nggak usah malu sama kamera Pak, santai aja. Nah, di samping kemunculan pusaka yang tadi Pak Sagiman saksikan, ya, Pak Sagiman ya, Iya Sagiman. jenengan katanya sering melihat kemunculan ular yang berukuran sangat besar. Sebesar apa itu Pak? Hah? Ularnya itu sebesar apa? Ya itu ya ada
panjangnya ada 5 meter lebih panjangnya. Panjang. Iya panjangnya ada 5 meter tapi ngerikel. Kira-kira Ya, itu besarnya ya ada gini lah, sepongkor ada, sini ada. oh sepaha. Iya, ngerikel itu Melingkar. yang ngeliker di tengah jalan. Melingkar di tengah jalan. Ular besar. Iya, besar sekali. Berapa kali Pak Jenah dijumpai? 3 kali. 3 kali. 3 kali jam 10 malam. Oh jam 10 malam. Jam 10 malam saya lihatnya. Waktu melihat ular itu jenengan lari kah atau bagaimana Pak? Saya nggak lari, saya pulang langsung itu di rumah saya ngambil baterai, saya duduk di tengah jalan, ya. Itu udah ada, saya disebut. Oh, ketika melihat ular itu jenengan pulang lagi, Pulang ambil lagi, senter. iya pulang ngambil senter di rumah, terus ke sana lagi saya. Sudah nggak ada. Nggak ada. Dan 3 kali berturut-turut seperti itu. Seperti itu ya. Jadi pertemunya itu tanpa sengaja Pak. Ya, tanpa sengaja ya. Seandainya sengaja jenengan sudah siapkan senter dulu. Iya. Oke. Kita ke sana Pak. Yuk. Iya. Luas dari Bong Cino ini berapa hektar ini Pak? Kira-kira Pak? 90 hektar. 90 hektar. Iya 90 hektar, ujung wetan ujung kulon ini. Masya Allah. Berapa orang yang merawatnya Pak? Saya kemarin banyak sedikit kan 3 tok, 3 makam. Saya udah tua saya. Oh gitu. Jadi jenengan ya anggaplah yang menjaga gitu ya. Ya yang jaga dekat rumah makam. Dekat tempat makamnya. Ya. Nah Pak Sagiman. Ini Pak Sagiman. Sagiman ini bahasa Jawa Timur dengan bahasa Cilacap ini memang agak berbeda. Jadi saya kadang bingung gitu. Ya orang Cilacap kan Jawa Koek loh. Jawa Koek. Jawa Koek ya. Ngapak-ngapak gitu ya. Iya. Ngapak ya. Jawa Koek. Pak, tadi juga jenengan menceritakan di belakang layar. Iya. Katanya sering dijumpai sosok misterius. Iya, Apa ya. itu Pak? Berupa apa itu Pak? Ya rupanya paling keris itu. Enggak, selain itu penampakan apa tadi? Enggak ada. Tadi jenengan cerita adanya orang tinggi besar hitam. Di sana jauh. Ya. Seperti apa? Seperti apa? Seperti orang. Heeh. Ini besar sekali loh. Pakaiannya pakaian hitam semuanya. Besarnya itu seberapa? Ya ada 2 meter gini loh, ada 3 meter. Tingginya Pak? Tingginya paling 2 meter. Raksasa berarti Pak ya? Sebesar sekali loh. Seranya sandangan sawah hitam. Itu waktu jenengan dijumpai makhluk itu atau sosok tinggi besar itu malam? Ya malam jam 7 lah. Jam 7? Jam 7 malam saya punya kepungan. Apa itu Pak? Lalu orang itu ini besar sekali loh. Itu waktu jenengan ke sana itu dalam rangka apa? Malam-malam ke sana? Saya itu kan undang-undang kepungan, jadi saya di tembok Liranyar, itu orangnya itu merobos sakit di atas loh, menculat orangnya. Loncat. Ini besar sekali loh orangnya. Jadi jenengan waktu mau keliling undang kepungan, Kenduren gitu ya? Kenduren ya. Itu ada orang itu besar sekali di pinggir jalan. Tiba-tiba meloncat. Meloncat di tembok kan berapa kawat. Oh, meloncat di tembok? Berapa kawat, anyar. Kalau loncat orangnya loncat. Hanya meloncat kah atau menyerang jenengan Pak? Ya mesti lihat saya mbok, takut mbok kalau saya mbok. Saya duduk tengah-tengah jalan saya. Jenengan langsung lemes gitu ya? Iya duduk tengah jalan. Nyebut Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Karena saking takutnya Pak? Karena takutnya saya. Udah lama tapi saya. Udah lama. Hanya sekali itu saja? Iya sekali aja. Sosok tinggi besar. Iya tinggi besar. Itu kalau menurut jenengan itu genderuwo kah atau apa? Ya kayaknya kayak Gandarwo lah wujudnya itu. Genderuwo. Gandarwo. Wajahnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan orangnya tok ini loh. Lainnya nggak kelihatan. Gegernya ini dilihatkan. Oh membelakangi. Iya belakang. Ya. Orangnya selalu loncat sih. Berarti termasuk ini makam angker juga ya? Iya angker ini. Angker. Ya. Tadi juga jenengan menceritakan ada ular kecil yang bisa berdiri. Iya di situ dekat itu. Kita ke sana. Mana ini Pak? Lewat sini ya? Relax saja Pak, nggak usah grogi. Wong ini loh fit buat film aja, santai aja. Kayak ngobrol sama teman sendiri gitu Pak. Terlalu tegang gitu. Oke. Nah, sini. Ini orang Jawa, ini orang Pekalongan. Ini makam orang Pekalongan. Sana aja Pak, kiri Pak. Nah, sana. Sana ya. Gak apa saya lewat sini. Nah, sini nggak apa-apa sih. Ya? Permisi. Permisi ya. Sebentar, kita sambung lagi Pak Sagiman. Mater sini Pak. Nah, jenengan tadi menceritakan di belakang layar pernah juga bertemu ular yang katanya bisa berdiri dan meloncat. Ini kan sangat aneh. Ya dia. Yang seharusnya ular itu mosel-mosel ya itu jalannya.
Ini tapi ini meloncat. Meloncat. Seperti apa ceritanya? Ya seperti jalan 1 meter lah, enggak ada 1 meter, paling 60 meter lah. Oh, 60 cm. 60 sentian lah. Ularnya Ularnya panjangnya hanya 60 cm. ya 60 cm lah, sini lah. Tapi hitam. Tingginya paling 60 cm lah tingginya. Waktu berdiri ya ini 60 cm. Tapi panjangnya ularnya berapa? Ya paling begitu. Pendek banget ya? Pendek. Tapi loncat jauh, bisa 5 meter. Kepala nggak ada ekor ya? Nggak ada. Dua-duanya kepala? Ada kepala semuanya. Kayak ular kendang gitu ya? Iya. Sama buntut sama aja, enggak sama aja. Jadi kepala sama ekor itu sama? Iya sama ya. Itu ular kendang namanya Pak, ular kendang. Jadi meloncat? Loncat jauh sekali loncatnya. Seberapa jauh Pak loncatnya? Ya dari 5 meter lebih. Mencolot ke pocong gitu ya? Ini belum begini. Itu berapa kali Pak jenengan di? Saya 1 kali kemarin, 2 kali ini ada tentara hilang. Kemarin kan dicariin, lah itu muncul di sini. Sana. Oke. Kita angkat lagi kisah yang dimana tempat ini ya, Bung Cino ini termasuk Bung yang sangat angker. Katanya beberapa tahun yang lalu ada tentara atau Kopassus gitu Pak? Ya Kopassus. Yang latihan hilang sampai sekarang? Sampai sekarang belum kelihatan orangnya. Sampai sekarang belum ketemu? Iya belum ketemu. Hilang di sini? Iya. Yang diduga itu menurut orang dan versi masyarakat sini hilang itu ya masuk ke alam gaib itu? Iya memang gaib lah. Berapa tahun Pak dari sekarang Pak orang itu hilangnya Pak? Hilangnya ya paling 8 bulan lah sini. Oh, baru 8 bulan? 8 bulan. Belum kembali juga? Belum kembali. Sekarang itu kemarin ada 5 orang kesini loh nyariin. Tapi enggak ada. Natural? Iya di sana di Jakarta. Dari spiritualnya mencari ke sini ya? Iya ke sini lagi ya. Tapi enggak ada sih. Tapi diduga orang itu masih di sekitar sini? Enggak, tapi enggak ada di sini. Enggak ada. Masuk ke alam gaib gitu ya? Alam gaib. Oke. Kita menuju ke pohon yang dimana jenengan menceritakan katanya muncul pusaka. Di mana pohonnya? Ke sana lagi ya? Iya nggak apa-apa. Ya. Sini aja. Jadi titik dari kemunculan pusaka ini apa Pak? Ini sumur-sumuran. Oh sumur-sumuran. Iya. Fungsinya? Buat apa? Mendek air. Oh, memang ada sumbernya? Iya ada sumbernya. Ada sumbernya ya? Iya. Permisi, lewat permisi. Permisi numpang lewat. Numpang lewat, ya. Di mana Pak? Ini kemunculan keris itu Pak? Situ pohon ini, ini. Pohon ini. Oh, pohon ini. Kembang itu? Iya, kembang ini, kembang putih merah. Coba di sana. Yuk di sana yuk. Nah ini pohon ini. Dari sini Pak? Iya dari sini. Dan selalu muncul dari sini? Iya dari pohon. Dari dalam pohon ini? Ini pohon ini. Ini pohon ini pokak. Coba Bapak tunjuk dari sini, tunjuk ya, Pak. Ya. Di mana Pak? Ya. Di mana Pak? Ya ini. Jadi munculnya di sini ya? Iya di sini ya. 3 kali jenengan melihat cahaya yang keluar dan dibarengi dengan kemunculan keris. Ya. Itu dari pohon ini? Iya pohon ini ya. Apakah di sini ada makamnya? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Rumahnya Pak Sugiman ya? Enggak, kalau jenengan tinggal di sini 2 rumah Pak? Iya 2 rumah, 3 rumah belakangnya. 3 rumah di belakangnya? Iya belakangnya anak-anak. Oh masih keluarga? Iya keluarga anak itu. Ini ragil ini. Belanya. Oh anak jenengan ya? Iya anak. Nah teman-teman inilah kemistisan Bung Cino. Nama Bung Cinonya apa? Kali angin. Kali angin. Kali angin. Kali angin yang ada di perbukitan teman-teman yang di sini ya. Tadi kita sudah mengorek keterangan dari Pak Sagiman. Ada kemunculan ular yang ukuran sangat besar yang melingkar di jalan. Ada ular yang kendang ya, ular kendang yang bisa meloncat, dan ada kisah katanya Pak Sagiman itu menjumpai 3 kali keluarnya pusaka dari bawah pohon. Dan di sini masih ada misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Hilangnya seorang Kopassus yang latihan Pak ya, dari Bandung itu ya? Bandung ya. Dari Bandung. Dari Bandung. Hingga saat ini selama 8 bulan belum diketemukan sampai sekarang. Mudah-mudahan segera diketemukannya. Pak Sagiman terima kasih ya atas waktunya. Ini kita bersama Pak Dandit Sutrisna. Ya Pak Dandit Sutrisna ya. Masih di komplek pemakaman Cina atau Bung Cino, yang dimana tempat ini terkenal dengan tempat yang wingit atau masih mistis. Kita akan mencoba mengorek keterangan dari kesaksian langsung. Pak Dandit ini waktu hilangnya Kopassus di tempat ini itu ikut dalam proses pencarian, betul? Pak Dandit bisa diceritakan awal mula bagaimana seorang tentara yang hilang di tempat ini? Ya, oke. Untuk para pemirsa,
Di sini saya akan menjelaskan tentang dulu mungkin pernah viral ya, ada tentara hilang. Nah, tentara itu bernama Junando. Dia mengikuti pendidikan Kopassus yang pada saat itu jalan kaki dari Bandung ke Cilacap itu sekitar 10 hari. Pada tanggal 26 April tahun 2024, para siswa yang sudah long march dari Bandung ke Cilacap ini untuk istirahat atau rest areanya di sekitar sini, Mas. Rest areanya di sekitar sini. Nah, pada suatu ketika Junando itu sudah tidak kelihatan di regunya dia. Tiba-tiba menghilang, Mas. Tiba-tiba menghilang. Pada saat pengecekan pasukan itu salah satu siswa sudah tidak ada. Gitu, Mas. Jadi Kopassus yang hilang itu satu regu yang dimana berangkat dari Bandung bareng-bareng berapa tim gitu ya, berapa orang gitu ya. Waktu istirahat di area Bung Cino ini, ketika di absen ya, di absensi itu kurang satu Kopassus yang hilang itu ya. Dan sempat jenengan ikut pencarian waktu itu. Ikut selama 40 hari, Mas, saya pencarian. Siang malam. Nah, dan berbagai upaya tentunya sudah dilakukan. Sudah, Mas. Sudah. Kita juga spiritual, banyak mendatangkan spiritual, paranormal gitu loh untuk diminta bantuannya. Di manakah kira-kira titiknya si Junando itu? Nah, dari kesimpulan para tokoh spiritual atau orang ngerti ya, orang yang supranatural ya seperti itu, diduga si Pak Junando itu masuk ke alam gaib kah atau gimana, Pak? Iya, kalau menurut keterangan dari berbagai paranormal itu mengatakan bahwa Junando itu hilang oleh alam gaib. Kalau kita bilang itu keselong, Mas. Keselong itu apa? Keselong dibawa lelembut, disembunyikan oleh makhluk gaib yang berada di sekitar sini. Ya, menguasai tempat ini gitu ya, penunggu tempat ini gitu. Betul. Ya. Di tempat ini tadi menurut informasi dari Pak Sagiman juga memang seperti itu kemistisannya. Kita sambung lagi dengan kesaksian dari Pak Dadit ini yang bersangkutan langsung waktu itu memang ikut pencarian ya, proses pencarian dari yang sampai sekarang selama 8 bulan, Pak, kurang lebih ya. Lebih hampir ya? Mau memasuki 1 tahun, Mas. Oh, hampir 1 tahun. Iya. Dari keluarganya juga masih terus berupaya mencari. Mencari, dan dari kesatuannya juga berupaya mencari sampai sekarang ini, Mas. Mungkin masih dalam pencarian. Tapi memang fix hilangnya di tempat ini, Pak. Iya, fix hilangnya di tempat ini. Tempat yang berada ini di perbukitan, loh, Pak. Dan ya, bukit. Di atas bukit yang angker juga. Ini termasuk apa ya? Kota gaib ya. Kalau Samban dan saya punya indera keenam bisa melihat di sini ada apa saja gitu ya. Ya, dan gini, Mas. Gimana, Pak Dadit? Saya juga waktu itu mengorek keterangan para warga yang ada di sekitar sini. Ya emang bunyinya itu beliau yang Junando itu emang hilang secara gaib. Dan kadang muncul, Mas. Kadang muncul, terus begitu kita kejar, hilang lagi. Itu jadi Junando itu sering muncul di mana tempat, Mas? Ada juga saksi warga yang pernah melihat gitu? Ada. Muncul di mana-mana ya? Ya, itu ada namanya Haji siapa ya waktu itu ya? Imam apa siapa itu, warga lokal sini. Itu pas pada saat mau sholat subuh, Mas. Pada saat sholat subuh, tapi beliau tuh suami istri untuk bangunnya terlalu gasik sebelum subuhan. Ya, dia mendahului. Dan mereka keluar dari rumah mau menuju ke suatu musola, mereka bertemu, Mas, papasan dengan ya sosok Junando itu. Tapi suami istri tersebut hanya terus apa ya, kalau kita bengong gitu, tercengang. Iya. Jadi iya, kaget. Gak bisa bilang apa-apa. Iya, pada saat itu disapa, Mas mau kemana? Cuma gitu aja. Tapi begitu dia jalan di tempat yang terang, kelihatan bahwa dia masih pakaian lengkap, pakaian tentara, Mas. Nah, penglihatan ibunya
Dia bawa helm. Kalau tentara latihan kan selalu pakai helm militer itu. Dia nenteng helm. Tapi menurut kesaksian si bapaknya, dia nenteng kayak gas, tabung gas gitu loh Mas. Gitu loh. Itu jadi apakah itu Junando, apakah itu warga lokal. Tapi kalau warga lokal pasti kenal dengan Pak Haji tersebut. Dan di suatu pertigaan, begitu suami istri itu nengok ke belakang lagi, sudah hilang Mas. Sudah nggak nampak lagi. Dan itu salah satu kesaksian dari warga lokal sini yang melihat. Dan bahwa waktu itu pun saya mengorek keterangan dengan Pak Haji tersebut. Begitu saya dengar, saya langsung samperin. Saya minta keterangannya gitu. Ini bukan hanya mengada-ada, karena saya terlibat langsung dalam pencarian selama 40 hari. Ya mudah-mudahan Pak Fernando Junando itu bisa kembali pulang ke keluarganya atau bisa diketemukan gitu. Siap. Ya, Pak. Ya, kita minta doanya semuanya dari para netizen tentunya Pak ya. Dari para netizen untuk mendoakan Junando, yaitu siswa Dikpasus, yaitu mau masuk menjadi Kopassus, untuk bisa segera muncul, mungkin kalau hidup kembali ke kesatuannya dan bisa bertemu dengan keluarganya. Itu aja. Mudah-mudahan segera kembali dan bisa diketemukan Pak Dadit. Siap. Terima kasih Pak Dadit atas waktunya, sudah berbincang dan berbagi pengalaman tentang tragedi yang terjadi yang seperti tadi Nyeran ceritakan di Bung Cino ini ya, wilayah Cilacap ini. Mudah-mudahan doa dan dukungan dari para netizen bisa diketemukanlah siswa. Kita minta doanya untuk bisa segera diketemukan dalam keadaan hidup. Oke, pemirsa, jadi tayangan kali ini cukup sampai di sini. Review kita di perbukitan yang ada makam atau Bung Cino, yang dimana Bung Cino ini terkenal sangat angker ya. Ceritanya seperti itu tadi. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, yaitu baik narasi yang kami sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.